kita akan masuk ke dalam khotbah malam ketiga. Kita tetap bicara mengenai iman kepercayaan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk mendengar segala sesuatu yang sudah keluar dari mulut anak-anak Tuhan, yang Tuhan telah menggarap, Tuhan telah mendidik, Tuhan telah mencerahkan dan memimpin mereka untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup di dalam zaman ini. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menerus memakai kami untuk merubah dunia ini, memakai kami untuk mencerahkan pemuda-pemudi dan generasi-generasi muda. Dengar doa kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Tambahkanlah iman yang sudah Tuhan tanamkan sebagai bibit di dalam hidup kami masing-masing. Beri kekuatan kepada kami untuk terus bersandar, terus mengikuti pimpinan Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, di dalam 2 malam yang lewat kita sudah bicara tentang dari mana iman yang sejati dan bagaimana kita memperolehnya dari sudut tanggung jawab sebagai manusia. Iman berasal dari Tuhan Allah, dari Kristus, dari Roh Kudus. Iman bertanggung jawab bagi kita mau mendengar firman, mau menuntut dan berdoa kepada Tuhan untuk menambahkan iman, dan mau taat kalau Tuhan memberikan kesempatan kita diuji dengan api, dengan air, dengan kesulitan penganiayaan, akan menjadikan kita lebih kuat menjadi orang yang beriman. Dan saudara-saudara, kemarin sudah kita bicara tentang iman adalah kesetiaan, kembali kepada kebenaran. Itu namanya iman. Jika kita mengetahui kebenaran dan kita mengatakan kita beriman, tapi kita tidak berpaling, kita tidak kembali kepada kebenaran dengan jujur dan sungguh-sungguh, itu iman yang kosong. Itu penipuan terhadap Tuhan, dan itu penipuan terhadap diri kita sendiri. Iman merupakan satu trust, sesuatu penyerahan total kepada Tuhan, karena mengetahui Dia adalah Allah yang tidak berubah, Allah yang setia dan jujur, Allah yang tidak pernah mempungkiri diri, sehingga semua janji di dalam anugerahnya itu pasti terjadi, dan kita bersandar kepada Dia. Meskipun kita tidak mungkin mengenal Dia secara seluruhnya, kita tidak mungkin mengerti Dia di dalam segala detail, tapi kita mengetahui Dia adalah Allah yang trustworthy, yang boleh kita put our trust in Him, karena Dia adalah Allah yang setia. Dan iman itu harus mempunyai pengertian, karena setelah beriman maka pengertian itu mau menyusul untuk mengerti apa yang berada di dalam kepercayaan iman itu. The faith seeking understanding. Nah, ini satu prinsip teologi reform yang penting sekali. Iman menuntut pengertian semua. Kalau karismatik, iman menuntut mujizat. Injil, iman minta anugerah. Orang reform, iman menuntut pengertian. Faith seeking understanding. I want to understand why you love me. I want to understand what is the truth of you. What is the secret of the universe. I want to understand why you sent your son to save me and to be crucified on the cross. Saya mau mengerti, bukan mau mendapatkan berkat. Aku percaya, lalu sekarang kasih kesembuhan, kasih uang, kasih saya dapat lotre, kasih saya segala sesuatu anugerah. Saudara-saudara, faith is not seeking for the grace. Faith is not seeking for the gifts. Faith is not seeking for the rewards. Faith is seeking to understand why you love me. Saudara-saudara, sehingga orang merasa gereja reform itu bikin sepi. Gereja reform itu bikin orang tidak bergairah. Karena apa? Mau ngerti, suruh dengar khotbah terus. Mau apa? Lebih baik langsung saya dapat iman, dapat anugerah berkat Tuhan. Berkat, lalu berkembang. Itulah sebabnya buku Doa Yabes dicetak di dalam beberapa tahun 2 juta jilid, dan dibikin kelompok-kelompok untuk mengajar, untuk mendidik, untuk membuat kelompok-kelompok khusus studi tentang doa Yabes. Tapi saudara-saudara, doa Yabes bukan doa yang paling penting.
Doa paling penting kalau Yabes. Maka waktu murid tanya Yesus, how should we pray? Sebagaimana kita berdoa? Yesus akan menjawab, ikutlah Yabes. Doa seperti apa yang dia doa. Yesus tidak mengatakan itu. Yesus mengatakan, berdoalah kamu seperti ini. Bapa kami yang berada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Saudara-saudara, dimulai dengan Tuhan, namanya, kerajaannya, kehendaknya, kuasanya, diakhiri dengan karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam doa Yabes adalah antroposentrik, saya. Di dalam doa Yesus Kristus adalah Bapa, Tuhan, kuasamu, kerajaanmu, kebenaranmu, kemuliaanmu, namamu, kehendakmu sampai selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, what are you seeking? Kalau engkau mengatakan aku beriman, engkau memakai iman sebagai umpan untuk mendapatkan berkat banyak dari Tuhan Allah. Ini namanya perdagangan. Ini bukan orang beribadah kepada Tuhan. Engkau pakai iman untuk memancing kesembuhan dan segala sesuatu dari Tuhan supaya Tuhan melayani engkau, bukan kamu melayani Tuhan. Apa yang kau cari dengan iman? Augustin mengatakan iman adalah untuk mau mengetahui, dan mengetahui adalah untuk menambah iman. Credo ut intelligas, and intelligas ut credo. Saudara-saudara, dengan adanya iman kita mendapatkan pengertian. Lalu dengan pengertian yang bertambah, kita memperkuatkan iman lagi. Akhirnya kita menjadi orang yang bergabung dengan Tuhan di dalam iman. Kita berrelasi dengan Dia secara pribadi. The interpersonal relationship is composed of the faith and trust in Him and obey to His guidance. Saudara-saudara sekalian, orang Kristen adalah orang beriman, dan iman mau mengetahui. Setelah iman menerima, lalu pengetahuan menyusul. Dia mau tahu apa yang berada di dalam iman. Karena iman adalah setia kepada kebenaran, maka pengetahuan itu mau mengerti di dalam kebenaran itu mengisi apa. Mengisi berkat-berkat, mengisi janji-janji, mengisi perintah-perintah, mengisi segala sesuatu kebenaran sebagai firman. Ini isi kalau kita mengetahui, kita memperkaya hidup kita, kita mempertumbuhkan rohani kita, dan kita menjadi orang yang berkelimpahan. Tuhan berkata, aku datang memberikan hidup, bahkan memberikan hidup yang berkelimpahan kepada setiap orang yang datang kepada aku. Imanmu bertambah, pengetahuan bertambah, iman bertambah, rohani makin subur, makin sehat, makin bertumbuh, makin dewasa, makin menjadi akil balik. Iman bertambah, pengetahuan menyusul. Iman anak kecil itu sedikit, maka pengetahuan dia itu tidak perlu banyak. Tapi jika engkau seorang profesor, engkau mempunyai pengertian tentang begitu banyak oposisi dari teori manusia menyerang kebenaran Tuhan Allah, engkau perlu pengetahuan banyak untuk menunjang engkau sebagai orang beriman di dalam posisi sebagai profesor. Jadi saudara-saudara, kalau engkau mau menginjili orang desa, mereka pengetahuan sedikit, mereka punya kemungkinan melawan Alkitab juga sedikit. Engkau punya kebenaran yang pengertian sedikit sudah cukup. Saya pernah di pedalaman Kalimantan berkhotbah dengan rumit sekali. Mereka bilang, aduh patong, susahnya lu khotbah. Sokrates lah, Aristotelnya, yang di sini nggak ngerti, cuma tahu ayam anjing. Mereka tidak pernah tahu Sokrates, cuma tahu kalau ayam menetes itu. Jadi saya mau gila, kamu khotbah apa ya? Khotbah ayam, khotbah anjing, khotbah babi. Saya tidak pernah pelihara semua. Jadi khotbah apa? Dan mereka satu hari minta 3 kali kebaktian, satu kebaktian minta 3 jam. Khotbah apa? Yang saya belajar mereka semua tidak ngerti. Saudara-saudara, akhirnya mereka bilang, khotbah langsung aja. Percaya Yesus, engkau dapat hidup kekal. Mau hidup kekal? Mau. Percaya, langsung percaya. Gampang. Jadi habis khotbah itu langsung banyak orang datang, terus kalau difoto bagus sekali. Tapi itu kan panggilan saya. Panggilan saya adalah menakluk otak yang paling pintar untuk mau menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Mentaklukkan orang yang paling suka berdebat, akhirnya tutup mulut dan menyerahkan diri di bawah Tuhan. Mentaklukkan mereka yang paling berani melawan Tuhan, akhirnya mengetahui Tuhan lebih besar dari mereka, dan mereka
rela menyerahkan diri. Nah, ini semua rintangan-rintangan menghalangi manusia kenal Tuhan, beriman kepada Tuhan. Saya harus menghancurkan satu persatu. Tapi bagaimana merobohkan benteng itu? Kecuali pengetahuan saya banyak. Dan saya mengetahui apa yang mereka tahu. Sehingga saya bisa menunjukkan kelemahan, kemalahan, kekurangan-kekurangan daripada semua filsafat dan teori yang sedang membelenggu mereka. Baru saya bisa melepaskan mereka keluar daripada belenggu itu. Tapi saudara-saudara, itu perlu pengetahuan yang banyak. Faith seeking understanding. Waktu saya umur 17, saya dibelenggu oleh ateisme, oleh evolusionisme, oleh komunisme, dialektikal materialisme. Semua telah membuat saya terkurung, terhambat, dan imanku hampir hancur. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, tolong jawab semua pertanyaanku. Kalau benar-benar kebenaran-Mu lebih tinggi daripada semua ini, biar aku memperoleh, mengerti, sehingga aku yang beriman dan mempunyai pengetahuan boleh pergi ke seluruh dunia mengabarkan Injil untuk melepaskan orang dari belenggu pertanyaan-pertanyaan itu. Itulah sebab dalam pelayanan saya, seluruh dunia mengaku ada ciri khas yang khusus. Stephen Dong selalu menjawab pertanyaan. Dan menjawab dengan sangat jitu, sangat tajam untuk menghancurkan semua perintang-perintang dari teori-teori yang melawan Tuhan. Saudara-saudara, faith seeking understanding. Dan kemarin saya berkata terakhir, faith will be shown in your submissive action. Engkau taat, engkau berjalan menurut pimpinan Tuhan. Dan submissive attitude, itu yang diperlukan oleh orang Kristen. Kita bukan hanya trust, kita ada understand, dan kita ada obey. Trust and obey is very good, but it is missing something, understanding. Kenapa reform berbeda dengan Injili, dengan karismatik, dengan Pantekosta, dengan liberal, dengan Katolik? Karena kita menekankan understanding. Saudara-saudara sekalian, di dalam gereja-gereja yang lain tidak khotbah seberat seperti kita, tidak menguraikan sejelas kita. Kita menjelajah wilayah di dalam pikiran sesempurna kita, sekomprehensif pengertian kita, karena faith seeking understanding. Nah, ini semua dirangkumkan. Kita menjadi orang beriman yang bersandar kepada Tuhan, yang mengerti isi hati Tuhan, yang taat di dalam perjalanan Tuhan. Malam ini saya akan melihat dari beberapa sudut untuk mengerti iman secara lebih dalam. Iman itu adalah arah rohani. What is called faith is the direction in spirit. Rohani kita berarah atau tidak. Dan arah itu apa? Iman itu arah semua. Iman itu arah. Aku beriman kepadamu, berarti Tuhan, aku berarah kepadamu. Tuhan berteriak dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Return to me. Oh my son, come unto me. Datanglah kepadaku, kembalilah kepadaku, berpalinglah kepadaku. Teriak-teriak ini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Apa artinya? Berarahlah yang benar. Dan akulah tujuan arahmu. Berarahlah kepadaku. Itu namanya iman. Faith is a direction. The direction in spirit. Saudara-saudara, iman itu adalah satu arah rohani. Sehingga Tuhan berkata, jika engkau mengikut aku dan menoleh ke belakang, tidak layak menjadi muridku. Berarti apa? Engkau belum ada arah. Engkau mau ikut aku, tapi engkau melihat ke belakang. Arahmu di mana? Kalau engkau mengikut Tuhan, arahmu di Tuhan. Engkau mengikut Tuhan, arahmu di depan bukan di belakang. Karena dia memimpin. Jadi faith is a direction. Faith is a spiritual direction. The direction of spirit, itu namanya faith. Saudara-saudara sekalian, dengan jelas seluruh kitab suci bicara tentang iman itu adalah arah. Sehingga kita berpaling kepada dia, kita menghadap dia, kita hidup di hadapan dia. Karena hadapan itu berarti arah rohani daripada kita. Saudara-saudara sekalian, tidak seorang boleh beriman kepada Tuhan dan hidupnya tidak berarah kepada Tuhan. Karena iman itu adalah arah. Poin yang kedua, iman itu bukan saja arah. Faith is not merely a spiritual direction. Faith is a spiritual vision. Tetapi visi dari rohani. Iman itu berarti kita melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh mereka yang tidak beriman.
Orang yang tidak beriman, mereka tidak melihat apa yang kita lihat sebagai orang beriman. Yesus Kristus berkata, jika engkau tidak diperanakan pula, engkau tidak akan menampak kerajaan Allah. You will never see the kingdom of God if you are not born again. Saudara-saudara, diperanakan pula berarti mendapatkan hidup yang baru, menjadi orang beriman, dan dia melihat kerajaan Allah. Saudara-saudara, yang dilihat dari rohanimu itu apa? Menentukan keadaan rohanimu sampai di mana. Orang yang tajam mata rohaninya, dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Dan visi rohani itu berapa tajam tergantung imanmu sampai di mana. Saudara-saudara sekalian, engkau tidak mungkin melihat sesuatu jika engkau tidak disentuh oleh Roh Kudus. Hal-hal rohani, hal-hal di kerajaan Tuhan Allah hanya dilihat oleh orang yang disentuh oleh Roh Kudus dan diberikan hidup rohani untuk bisa melihat. Saudara-saudara, pada waktu Paulus menuju ke kota Damsyik, Tuhan berkata kepada dia, dan Alkitab mengatakan mereka dengar suara tapi tidak melihat. Lalu versi yang lain mengatakan mereka melihat tapi dengar tidak jelas. Kenapa? Tuhan mungkin membutakan matamu, Tuhan mungkin membutakan telingamu, dan membiarkan setan mengkuatkan pembutaan itu sehingga engkau tidak bisa melihat. Sampai pada waktu Tuhan bekerja, Tuhan akan turunkan sisi yang beratamu, bikin engkau melihat. You can see God. Yesus Kristus berkata, blessed are those who are pure in their heart, because they will see God. Saudara-saudara, beriman pertama berarah, beriman kedua melihat. Melihat secara rohani kemuliaan Tuhan Allah. Waktu Yesus Kristus berkata kepada Marta, bahwa pada engkau akan melihat kebangkitan itu. Aku adalah hidup dan aku adalah kebangkitan. Langsung dijawab oleh Marta, oh kita semua tahu. Tidak usah ngomong juga aku tidak tahu. Pada hari kiamat semua akan bangkit. Kita tahu. Yesus bilang no. Sekarang. Bukan dulu. Bukan besok. Bukan hari kiamat. Hari ini engkau akan melihat. Karena akulah hidup. Akulah kebangkitan. I am the life. I am the resurrection. Ya Tuhan, besok kita akan bangkit. Yesus bilang tidak. Marta, jikalau engkau beriman, engkau akan melihat kemuliaan Allah sekarang. Engkau akan lihat kemuliaan Allah. Saudara-saudara, bedanya orang Kristen yang rajin bekerja dengan orang Kristen tidak mau bekerja adalah yang rajin bekerja sudah lihat pimpinan Tuhan. Dia jelas melihat Tuhan sedang memanggil dia melayani. Tapi banyak orang mata buta. Sudah menjadi Kristen 10 tahun, 20 tahun, 30 tetap buta. Sampai kuasa Tuhan mencelikkan matamu. Engkau dengan iman yang kuat melihat pimpinan Tuhan. Engkau sadar dan engkau berlainan. Faith is a direction. Faith is a vision. Semua. Faith is a direction. And faith is a vision. Apa itu iman? Iman itu arah rohani. Apa itu iman? Iman itu visi daripada mata rohani. Dan ketiga, apa itu iman? Iman adalah pegangan rohani. Faith is a certainty in spirit. Satu pegangan di dalam rohani. Apa artinya pegangan di rohani? Engkau mempunyai satu kepastian. Karena iman, engkau tidak bergoncang. Karena engkau mempunyai kepastian itu, maka engkau ikut Tuhan dengan begitu tegas, tegar, dan engkau tidak gelisah dan tidak penuh kekhawatiran. Banyak orang Kristen iman tidak, iman. Percaya tidak, percaya. Khawatir tidak, ada. Serba ada. Jadi ada iman ditambah dengan ada khawatir. Ada iman, ada. Ada khawatir, ada. Apapun ada kok. Ada suci, ada. Ada dosa juga ada. Saudara-saudara, tidak demikian. Sebenarnya di mana beriman, di situ tidak berkhawatir. Di mana berkhawatir, di situ tidak beriman. Di mana imannya tambah, khawatirnya kurang. Di mana imannya penuh, khawatirnya hilang. Di mana khawatirnya tambah, imannya kurang. Di mana khawatirnya penuh, imannya hilang. Ini adalah satu hal yang kontra.
If you are truly believing in God, you truly have faith in Him. So the faith is contradictory and you worry. Saudara-saudara, di mana ada iman, di situ tidak ada khawatir. Karena apa? The certainty is there. Certainty. Saudara-saudara, di dalam tanganmu ada pegangan. Orang yang menyelidiki dan menemukan listrik namanya Benjamin Franklin. Di dalam kuburannya dia dikatakan dia telah menurunkan listrik dari langit ke bumi. Halilintar. Kenapa? Waktu seorang main layangan, dia bukan pakai benang, tapi pakai kawat. Itu bahaya sekali. Waktu hujan, itu listrik bisa turun dari kawat layang itu untuk datang ke tubuhnya, bisa mati. Nah di situ dia menemukan ada satu saluran listrik dari langit ke bumi. Dia menemukan listrik. Dan listrik bisa menembusi tali yang berapa panjang. Tidak peduli. Karena listrik itu kecepatannya sama dengan terang. Yaitu 1 detik 300.000 kilometer kecepatannya. Saudara-saudara, listrik itu disalurkan melalui benda-benda yang bersifat metal. Dan itu akan cepat sekali. 1 detik bisa keliling dunia ini yang bersatu distansi seluruh bundar di luar 40.000 kilometer dengan 7 kali setengah. Karena 300.000 kilometer 1 detik. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita melihat bahwa dari surga listrik turun ke bumi ini dari Benjamin Franklin. Dan kita melihat iman itu bisa menurunkan anugerah Tuhan dari atas ke bawah. Dan iman itu satu pegangan. Seorang anak kecil lagi main layangan. Waktu main layangan itu layangan terus makin lama, makin tinggi. Makin lama, makin tinggi. Akhirnya layangan itu sudah berada di atas awan. Sehingga tidak ada orang lihat layangan, cuma lihat awan itu. Karena tingginya sudah sampai mungkin berapa ratus meter. Tapi gulungan tali masih ada. Dia terus lepas. Tadi orang lain bilang, "Hei, lu lagi main apa tarik-tarik gini? Lu tarik apa?" "Saya lagi tarik layanganku." "Nah, saya tidak lihat." "Engkau tidak lihat, itu problemmu. Bukan problemku." "Loh, you percaya layangan masih ada?" "Ada." "Kenapa percaya?" "Karena saya masih tarik benangnya. Itu beratnya saya rasakan. Ada pegangan di tanganku." Saudara-saudara, orang beriman berpegangan. Orang tidak beriman tidak ada pegangan. Sama-sama melakukan satu pekerjaan. Kenapa ada orang begitu stabil, begitu tidak tergesa, kerjakan tugas yang berat, dia hatinya seperti tidak ada beban apa-apa, jalankan dengan tenang. Kenapa? Ada pegangan. The certainty is in his spiritual hand. The certainty is experienced in his heart. Itu namanya iman. Orang yang tidak iman, gelisah ini, khawatir itu, takut ini, cemas itu, saben hari khawatir. Orang khawatir, lebih cepat mati loh. Saudara-saudara, orang yang berpegangan itu tidak gampang. Itu namanya iman. Mengapa ada orang Kristen saben hari khawatir? Doanya bukan menyatakan iman, doanya mengekspresikan kekhawatirannya. Kalau orang berdoa dengan suara keras, Tuhan, kelihatan seperti begitu berkobar-kobar. Coba duduk di sebelah dia, dengar terus. Yang dia doakan, semua adalah ekspresi kekhawatiran dia. Itu bukan faith, not prayer in faith. The prayer to express his worry, anxiety, his weakness in spirit with no certainty. Saudara-saudara, saya memberikan satu kali lagi contoh. Ini kitab suci yang berat luar biasa. Besar kayak gini, berapa kilo. Sekarang saya pakai tangan kanan pegang dia. Lihat di sini ya. Saudara jarang lihat mujizat kan? Ini kesempatannya. Nanti saya bilang 1, 2, 3. Setelah saya bilang sampai 3, tangan kanan saya akan lepas dan kitab suci ini tidak jatuh. Percaya enggak? Percaya enggak? Enggak percaya. Kemarin saya bilang belakang ada kursi, duduk. Dia juga enggak percaya kan? Lalu kakinya tendang-tendang si Jonathan kemarin. Sekarang saya tanya,
Ini tangan kanan saya pegang. Nanti saya bilang 1, 2, 3. Tangan kanan saya lepas, dia tidak jatuh. Tetap di tempat ini. Percaya enggak? Percaya. Percaya. Kenapa percaya? Tahayul. Lihat sini. 1. Dia ada. Pengen bersih kacamata, cepat. 1, 2, 3. Jatuh enggak? Dia tidak jatuh. Betul tidak jatuh. Saya bohong enggak? Saya tidak bohong. Saya bilang tangan saya lepas, dia tidak jatuh. Kenapa tidak jatuh? Lu bilang gua juga bisa. Oh, tangan kiri lu keluar gitu. Tapi saya tidak bohong kan? Mengapa dia tidak jatuh? Karena ada satu tangan yang mengganti. Dan tangan itu pegang sehingga dia tidak jatuh. Itu namanya iman Kristen. Engkau bilang apa sih artinya? Saya tetap nggak ngerti. Perhatikan kalimat di bawah ini. Kalau tangan kiri saya kamu lihat, engkau rasa ini bukan mujizat. Betul nggak? Siapa nggak bisa? Tangan-tangan lepas, tangan kiri pegang. Siapa nggak bisa? Silih berganti. Tapi saudara-saudara, kalau tangan kiri saya ini tidak bisa kelihatan, you rasa mujizat nggak? Nah itu tangan Tuhan. Orang reform atau orang injili cuma dua macam. Semacam adalah mengerti banyak tapi tidak percaya. Semacam adalah mengerti sedikit percaya sedikit, mengerti satu kalimat percaya satu kalimat. Itu seperti Abraham. Tuhan berkata tahun depan istrimu akan kandung. Abraham bilang enggak. Istri bilang enggak. Wong sudah kaono. Nggak mungkin, sudah kosong. Saudara-saudara, Abraham mengatakan iya, karena dia percaya tangan yang tidak kelihatan akan bekerja. Dan dia pegang tangan itu. Tapi istri mengatakan, apa? Sudah pegang apa? Tangan tidak kelihatan, saya mau pegang apa? Tak mungkin. Dan bedanya di sini, faith is seeing and faith is holding the hand of God. Apa itu iman? Iman adalah arah kepada Tuhan. Iman adalah melihat visi dari Tuhan. Iman adalah memegang tangan Tuhan yang tidak kelihatan. With my visible hand, I am holding the invisible hand of my God. And that kind of certainty is called faith. Ini ketiga. Iman berarti pegangan rohani. Iman berarti sesuatu kepastian rohani. Meskipun tangan yang dipegang itu tidak kelihatan. Tapi karena berdasarkan pertama, you berarah kepada dia. Berdasarkan kedua, engkau melihat dia. Berdasarkan ketiga, engkau pegang dia. Ini namanya iman. Saudara-saudara, ini kali saya tidak bicara iman dari sudut doktrin. Dari sudut fakta realita organik. Bagaimana hidup kita bisa disebut sebagai orang yang beriman sungguh-sungguh. Ketiga. Keempat, faith is a rest in your spirit. Iman itu adalah satu beristirahat di dalam rohani kita. Orang yang beriman tidak tergesa-gesa. Orang yang beriman tidak lari sini lari sana mencari sesuatu hinggapan. Orang iman setiap saat menikmati peristirahatan di dalam Tuhan. You experience, you enjoy the spiritual rest in God's good hand. You need not to fight or to pursue with your own strength anymore. Because He already give to you. Tuhan sudah memberikan sentosa itu kepadamu. Tuhan sudah memberikan sejahtera itu kepadamu. Tidak usah engkau bergumul atau makan obat tenang baru bisa tidur. Karena sudah diberi. Saya bersyukur kepada Tuhan. Begitu sibuk, begitu banyak tugas, saya senantiasa hidup tenang. Saya tidak gelisah. Saya selalu hidup tenang, menikmati istirahat dari Tuhan. Orang yang patong datang sendiri ya, kasihan ya. Saya bilang, apa kasihan? Datang sendiri? Saya tidak pernah datang sendiri. Sama siapa datang? Sama nyonya ya? Tidak. Jadi sama siapa? Sama Tuhan. Betul nggak? Saya tidak pernah datang kemana-mana sendiri. Setiap kali saya datang sama Tuhan. Tanpa penyertaan dia, saya tidak bisa kerjakan semua ini. Everywhere I go, every country I visit, He's with me. And He give me the rest.
Waktu saya khotbah saya tenang, tak gelisah. Setiap kalimat keluar, terus keluar. Ide-ide terus keluar. Tak habis-habis dari situ karena hati saya tenang. Saya kalau disuruh kerja 10 kali lebih berat, tetap saya tidak tolak. Dan saya akan atur waktu bikin selesai. Karena apa? Dia memberikan ketenangan. Itu namanya iman. Orang beriman tidak curiga. Orang beriman tidak tergesa-gesa. Orang beriman tidak nangis ragu-ragu. Orang beriman tidak takut. Dulu di London ada satu hotel. Di luar pintu mengatakan, iman mengetuk, khawatir menutup pintu. Iman di dalam menjawab, di sini tidak ada orang yang dikhawatirkan. Saudara-saudara, faith answer, there's nobody here. Kamu tidak usah takut. Tidak usah takut-takuti. Tidak ada orang yang bisa bikin dijadikan oleh engkau menjadi seorang yang takut. Karena di sini orang beriman tenang. Tenang. Menikmati tenang. Saben hari menikmati ketenangan. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Bagaimana sibuk pun tenang. Bagaimana ribut pun tenang. Bagaimana kacau pun tenang. Karena apa? The Lord is with me. He's here. Buat apa takut? Buat apa khawatir? Buat apa marah? Buat apa gelisah? Ini 4 hal tidak ada gunanya. Engkau tidak sabar, tidak tenang. Khawatir. Setelah khawatir, yang dikhawatir suruh pergi, tetap di situ. Engkau takut. Engkau makin takut, yang ditakuti makin kalah. Dia tidak kalah. Tapi engkau tenang. Kalau engkau mempunyai ketenangan, engkau mengalahkan khawatir, mengalahkan takut, mengalahkan gelisah, mengalahkan kecurigaan, keraguan. Karena faith give you the conquering power. You win over the world. Berimanlah, beri menang. Iman yang menang mengalahkan dunia. Amin. Tenang. Saudara-saudara, saya harap you menjadi orang yang belajar. Tegang. Belajar mati-matian. Sulit sekali. Asa otak. Rajin. Tapi tetap menjadi orang yang tenang. Belajar. Yesus Kristus mengatakan, hatiku penuh dengan sejahtera. Marilah kepadaku. Aku memberikan istirahat. Memberikan ketenangan kepadamu. Yesus sebelum mati, dia mengatakan, aku mengaruniakan, aku meninggalkan sejahteraku kepadamu. Aku meninggalkan sejahteraku kepadamu. Sejahtera apa? Sudah mau mati, tetap tenang. Sudah mau disalibkan, tetap nyanyi. Dalam Alkitab, Yesus nyanyi cuma di dalam satu kesempatan yang dicatat. Yaitu pada waktu mau masuk ke dalam Getsemane. Dia mengatakan, sekarang saatnya aku menanggung dosa yang berat daripada seluruh umat manusia. Sekarang aku mulai akan menuju kepada jalan yang tidak kembali. Dipatikan di atas kayu salib. Saat itu dia menyanyi. Kenapa nyanyi? Tenang. Itu namanya iman. Orang yang beriman menikmati kesejahteraan. Perdamaian yang tenang sekali di dalam jiwanya. Ini keempat. Saudara-saudara. Kelima. Apa itu iman? Iman itu semacam gudang yang sedang dibongkar untuk memperoleh semua warisan yang sudah dijanjikan. Itu namanya iman. Iman adalah kunci rohani. The key of the treasures. The key to take everything promised by God to become the real thing in you as your property. That is key. Iman itu arah. Iman itu visi. Iman itu pegangan. Iman itu peristirahatan. Iman itu kunci rohani. Kunci rohani akan membuka gudang. Gudang janji Tuhan. Gudang pusaka Tuhan. Gudang berkat Tuhan. Gudang semua anugerah Tuhan. Yang sudah dijanjikan. Yang sedang dikaruniakan sekarang. You get a key? You can take it. You have no key? You have no part in it. Engkau ada kunci, engkau boleh memperoleh. Begitu buka, begitu besar anugerah Tuhan. Begitu banyak anugerah Tuhan. Begitu limpah janji Tuhan. Engkau tak ambil. Ambil tak habis-habis. Engkau boleh menikmati. Menikmati anugerah Tuhan secukupnya. Melalui iman sebagai kunci untuk buka gudang anugerah. Ini kelima. Keenam, terakhir. What is faith? Faith
is the submissive step in following Spirit. Faith is the action of the Spirit. Iman adalah tindakan daripada Spirit. Iman adalah satu ketaatan sebagai langkah yang taat kepada Tuhan di dalam rohani kita. Saudara-saudara, sungai Yordan tidak akan pecah menjadi dua belah, kecuali kaki dari Yosua masuk ke dalam air sungai itu dulu, tidak ada perpecahan. Begitu kaki itu turun ke dalam air itu terpisah menjadi kanan kiri, dan mereka boleh berjalan di dalam dasar daripada laut itu. Saudara-saudara, ini janji Tuhan. You should take your action. You should show your submission. Show me your obedience. If you obey me, then I will perform miracle for you. Iman itu bertindak di dalam perintah Tuhan. Lalu engkau akan melihat bagaimana Tuhan bermujizat. Today you will see the hand of God. Musa berkata, hari ini engkau akan melihat tangan Tuhan bagaimana memimpin engkau. And all the voice of the Egyptian military and the drum. This is the last day, last time you can listen to that. After that, will no more. Inilah hari terakhir engkau melihat begitu besar suara tentara dan drum peperangan daripada Mesir untuk terakhir kali. Karena the Lord is opening the water for you. He is guiding you. Believe in Him. Iman itu apa? Iman itu tindakan taat. Iman itu melaksanakan pengertian. Iman itu mematuhi perintah. Iman itu mengikut jejak kaki Roh Kudus dengan taat, dengan ulurkan kakimu dan injak atas air yang merintang engkau. Saudara-saudara, if you do not step first, then there is no opening of the water in the river of Jordan. Engkau tidak melangkah dulu, tidak menginjak air dulu, tidak ada bukanya sungai Yordan untuk engkau. Saudara-saudara, puji Tuhan, saya belajar semua prinsip ini dari Alkitab. Dan saya begitu banyak rencana. Uang dari mana? Selama ini saya tidak ambil uang dari majelis untuk kegiatan-kegiatan yang saya usulkan. Yang saya usulkan, saya berdoa kepada Tuhan. Saya usulkan, saya minta Tuhan berkati. Konfirmasikan apa yang saya kerjakan adalah berasal daripada panggilan dan dari visi Tuhan. Buktikan itu ada pekerjaanmu. Cukupilah. Selama 50 tahun pelayanan saya bersyukur kepada Tuhan. Dia terus mengkompromisikan, memberikan kecukupan. Saya dengan gentar berdoa, berlutut di hadapan Tuhan. Nyatakan kebesaran-Mu. Dan Tuhan selangkah demi selangkah memberikan jaminan, memberikan kekuatan. Do my work to please me. I will support all your needs. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Yang disebut iman ini saya menunjukkan 6 prinsip yang besar. Berarah kepada Tuhan. Melihat visi dari Tuhan. Pegang janji Tuhan. Menikmati peristirahat yang diberikan oleh Tuhan. Bawa kunci untuk membuka, membongkar gudang perjanjian Tuhan. Dan ikut jejak kaki menurut pimpinan Tuhan. Orang ini orang beriman. Biar kita sejak muda atau sudah dewasa atau sudah tua, semua mengikuti perintah-perintah Alkitab. Semua prinsip-prinsip Alkitab. Kita menjadi orang yang beriman. Beriman kepada Tuhan. Saya yang sudah tua membuktikan bahwa Tuhan tidak salah. Pimpinannya terus benar sampai sekarang. Dan saya menuju kepada anak muda di bawah saya menganjurkan, jangan takut, ikut dia, beriman kepada dia. Barang siapa yang beriman kepada Tuhan tidak akan dipermalukan, tidak akan dibuang, tidak akan dibiarkan. Saudara-saudara, sekarang saya minta anak-anak saya jalankan prinsip-prinsip ini. Mereka menyerahkan diri, belajar beriman.
Belajar bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, bukan tunggu kalau uang sudah cukup baru saya belajar. Bukan tunggu kalau ada orang janji kasih beasiswa 4 tahun baru saya masuk sekolah teologi. Kau ada berapa, kerjakan. Kau ada berapa, korbankan. Kau beriman, mengikuti Tuhan. Lalu Tuhan akan memimpin selangkah demi selangkah untuk membuktikan Dia adalah Tuhan yang hidup. Dan engkau adalah orang yang beriman. Hari ini saya khotbah sampai di sini dulu. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Semua ikut saya berdoa. Satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih. Engkau sumber iman. Engkau pencipta dan penggenap iman. Engkau pemberi anugerah karunia iman. Engkau yang mengizinkan saya melalui ujian, pendengaran firman, dan minta kepada Tuhan untuk menambah iman yang ada padaku. Berilah aku arah yang jelas, menghadap Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Berilah aku visi yang jelas, memandang Tuhan dan melihat janji Tuhan. Berilah aku kekuatan untuk memegang tangan Tuhan dan mempunyai kepastian hidup, karena Tuhan tidak meninggalkan saya. Berilah aku ketenangan hati, beristirahat di dalam sejahtera Tuhan. Berilah aku kunci rohani untuk membuka gudang perjanjian Tuhan. Hidup berkenan di mata Tuhan. Berilah aku keberanian untuk taat perintah-Mu, ikut jejak kaki-Mu sampai berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Semua tunduk kepala. Dan saya minta saudara berdoa baik-baik untuk hari depanmu, bagaimana menyatakan imanmu yang berakar di dalam kitab suci. Jiwamu yang betul-betul mau taat kepada Tuhan, menjadi orang yang beriman. Tuhan memberkati kita. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kita tenang sejenak. Amin.